RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Selamat pagi sahabat RCL dan pemirsa kami TV dan juga yang sedang menyaksikan secara live atau secara langsung melalui Instagramnya RSUD Pelabuhan Ratu. Saya Aska Perdana bersama tim yang bertugas kali ini tengah berada di RSUD Pelabuhan Ratu dan juga akan berbincang bersama salah satu dokter yang ada di RSUD Pelabuhan Ratu. Karena di mana sahabat RCL harus tahu nih bahwa kemarin di tanggal 29 September 2024 atau di setiap tanggal 29 September kita baru saja memperingati Hari Jantung Sedunia. Dengan tema kita di tahun 2024 adalah Ayo Bergerak untuk Sehatkan Jantungmu. Dan sudah bersama Aska pada kesempatan pagi hari ini adalah Dr. Sindri Hendrawansyah, SPJP. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Widih, luar biasa sekali. Ini mantan dokter saya pasiennya dulu. Dokter Cindy. Ya. Hari Jantung Sedunia, utamanya adalah tentang Hari Jantung dulu nih, kita bakal ngebahas dokter. Karena memang juga Hari Jantung diperingati di setiap tahun, dan bahkan yang saya tahu adalah jantung itu adalah penyakit paling mematikan nomor 1 di dunia, untuk di dunia, dan di Indonesia adalah penyakit mematikan nomor 2 setelah stroke dokter. Dokter Cindy, selaku dokter jantung, saya pengen nanya dulu nih, sebelum kita bakal ngebahas lebih jauh tentang tema kita, karena tema kita sebetulnya adalah pemasangan ring jantung untuk para penyakit jantung koroner. Tapi saya pengen tahu lebih umum dulu dokter, karena saya juga mantan pasien dokter, saya juga pengen tahu lebih banyak dan lebih detail tentang penyakit jantung. Dokter, karena temanya sendiri di tahun ini 2024 adalah Ayo Bergerak untuk Sehatkan Jantungmu. Apakah dengan kita bergerak dapat membantu kita untuk menghindari penyakit jantung, dok? Ya. Itu pertanyaan pertama saya. Ya, baik sekali ya. Topiknya dan pertanyaannya sangat korelat sekali dengan kondisi global populasi kita yang menua dan istilahnya sedentary. Sedentary itu kehidupan yang tidak sehat. Betul, ya. betul. Jadi memang telah terjadi pergeseran dari demografi penduduk dunia, di mana yang dahulunya sakit itu rata-rata penyakit infeksi menular seperti itu, sekarang itu menjadi suatu proses akibat lifestyle. Iya, betul. Ya, jadi lifestyle-nya kita sebut dengan istilah sedentary. Jadi banyak makan, sedikit bergerak, lalu juga tidur tidak teratur, istirahat tidak teratur, rokok, konsumsi alkohol. Gitu. Betul. Nah, itu semua mengarahkan tubuh menjadi terjadi proses yang disebut dengan cardio-metabolic disease. Kardio itu jantung, metabolik itu sistem metabolisme tubuh. Oke. Cirinya apa? Ketika itu udah mulai muncul, gula darah mulai naik. Ya kan? Gula darah kalau dicek setelah makan nih mulai naik gitu. Tapi nanti setelah ini turun lagi. Jadi paling early buat anak-anak muda ini udah mulai kegemukan, BMI-nya udah mulai naik. Oh, itu berarti salah satu hal yang paling mendasar dari awal banget gejala jantung itu BMI-nya melebihi. BMI-nya. Jadi sebetulnya di dalam dunia kardiovaskular kita bicara tentang berat badan dan BMI itu postur badan yang tidak ideal untuk tinggi badannya. Itu bukan tentang body shaming, itu tentang kesehatan. Tapi dokter, apakah memang setiap orang yang memang juga mengalami kegemukan tadi sangat beresiko untuk terkena penyakit jantung, dok? Iya, itu istilah mudahnya itu bom waktu. Kenapa kardiovaskular? Kenapa lebih tepatnya cerebrokardiovaskular? Cerebro itu otak, kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh darah seluruh tubuh. Sebenarnya vaskular tuh seluruh tubuh. Cuman ada organ penting, jadi kita tambahkan kardio, cerebrovaskular. Nah, pada pasien-pasien yang obesitas, kegemukan, itu telah terjadi penumpukan lemak yang berlebih. Akhirnya deposit lemak terjadi pada sel-sel pembuluh darah dan dinding pembuluh darahnya itu. Nah, itu yang akan membuat aliran darah kepada organ-organ penting itu rentan tersumbat. Kalau tersumbatnya di otak, namanya stroke. Kalau tersumbatnya di jantung, namanya jantung koroner. Gitu. Jadi sebenarnya itu suatu proses yang menyeluruh sistemik. Iya. Karena sebetulnya entah barusan tadi itu stroke berawal dari entah nantinya bakal jadi stroke atau bakal jadi jantung koroner, itu berawal dari penyempitan oksigen menuju jantung atau menuju otak, berarti dokter kan? Iya. Jadi kalau kita permisalkan tubuh kita tuh kayak rumah dengan ledeng gitu. Betul. Ini ada sumur gitu ya. Terus ada rumah-rumah yang banyak. Nah, aliran-aliran
Airnya itu gitu ya. aliran air kita anggap pembuluh darah. Oke. Sumurnya ini kita anggap pompanya jantungnya. Nah, rumah-rumahnya ini organ-organnya. Betul. Gitu. Jadi kalau ada selang yang macet, mampet ke satu rumah itu kan jadi nggak bisa masak, nggak bisa mandi. Nah, organnya keserang itu. Nyumbatnya di mana nih? Milih aja. Kalau dari kepala, nyumbatnya di otak. Oke. Turun ke bawah, yang agak vital itu jantung. Ya, sebenarnya sebelum ke jantung, kalau ada penyumbatannya di mata itu rabun awalnya sampai buta. Oh, wow. Iya. Turun ke bawah lagi ada organ vital di sini namanya ginjal. Gagal ginjal. Betul. Ya, turun ke bawah lagi ada organ gerak. Awalnya dikit-dikit pegel, lama-lama menghitam, membusuk. Amputasi. Oh, wow. Berarti semuanya berawal dari aliran darah yang tidak sehat ke seluruh anggota tubuh, tidak hanya jantung tapi semua berarti, Dok. Iya. Definisi daripada nyawa kita tuh sebetulnya salah satunya adalah aliran darah. Betul. Dan semua dapat berawal hanya dari kita tidak menjaga pola makan sehingga badan kita obesitas atau kegemukan. Iya, hanya berawalnya dari sana, Dok. Iya, itu tuh kayak pintu gerbangnya. Kita belum melihat apa-apa tapi itu pintu gerbangnya. Dari kita melihat tubuh seseorang terlalu gemuk pun juga kita sudah bisa mendefinisikan bahwa dia akan berisiko besar untuk terkena salah satu penyakit tadi. Itu faktor resiko yang akan membuka gerbang berbagai macam penyakit. Oke. Makanya ada quote yang kurang tepat di masyarakat itu. Nggak apa-apa lah gemuk juga, yang penting sehat. Enggak, itu tidak tepat. Itu tidak tepat. Mungkin zaman dulu, quote itu kan muncul mungkin di zaman Perang Dunia Kedua ya. Karena zaman ketika orang kelaparan. Betul. Jadi kalau yang makannya banyak, hitungannya dia sehat. Dia orang kaya. Betul. Orang miskin kurus-kurus. Kalau kita lihat video-video zaman Soekarno, Bung Hatta di video proklamasi aja, mungkin saat itu hampir nggak ada yang gemuk loh. Betul. Semuanya six pack. Iya. Six pack kepaksa. Gitu. Oke, berarti mungkin titik awal utamanya banget saat kita memang juga barusan tadi bisa terkena jantung, salah satu utamanya berawal dari kegemukan. Selain faktor juga kegemukan atau berat badan tadi, dokter, apa saja faktor-faktor lain yang bisa juga menyebabkan kita dapat terkena penyakit jantung tadi, dok? Oke, ya sebelum saya masuk ke faktor-faktor penyebab jantung sebenarnya kegemukan ini harus kita bagi dua. Antara kelebihan makan atau kekurangan gerak. Jadi terlalu banyak energi yang masuk atau terlalu sedikit yang dikeluarkan. Rata-rata kita sekarang kan pekerja kantoran, tiktokers, streamer, cuma nonton YouTube short doang gitu duduk kan. Gitu ya. Apa-apa sudah dipakai untuk gosen. Apa-apa udah motor ya, bahkan sepeda aja udah jarang udah malas. Sepeda booming pas Covid aja ya. Sepeda juga sekarang pada listrik ini sekarang mah ya. Nah, akhirnya energi yang kita bakar per hari itu sedikit. Sementara makanan yang kita masuk tuh kita dibanjiri dengan karbohidrat dan gula yang high kalori walaupun compact gitu. Kayak minuman, oca atau apapun istilahnya ya. Segini tapi kalorinya mungkin setara dengan sepiring nasi. Betul. Nah, itu jadi kalori yang masuk banyak, kalori yang dikeluarkan sedikit karena kitanya tidak bergerak. Nah, itu akan mengarah kepada obesitas. Nah, dari situlah akan mengarah kepada membuka gerbang kepada metabolic syndrome. Metabolic syndrome-nya apa? Hipertensi, hiperkolesterolemia, jadi gangguan kolesterol, tinggi ya, dan gula. Gitu. Nah, ini faktor-faktor dasar ini akan menyebabkan terjadinya hal-hal yang merusak pada jantung. Ditambah lagi merokok. Jadi faktor dasarnya apa? Hipertensi, dislipidemi atau kadar lemak dalam darah tinggi, ya kan? Gula, rokok. 4 ini yang menjadi sangat vital dan fatal kalau ada di tubuh kita, nanti efeknya ke depan, dan sudah confirm. Maksudnya sudah tegak. Penelitian dilakukan dimanapun selalu faktor resiko ini jadi sudah akan sama aja populasi manapun, mau Afrika, mau Asia, mau Eropa, mau Amerika, mau Kaukasus manapun, ketika orang itu punya 4 faktor resiko ini, dia resiko untuk menjadi cardiovascular disease-nya itu menjadi lebih tinggi. Itu penyebab-penyebabnya. Berarti sebetulnya penyebab utama dari jantung ini sebelum kita jadi nggak mungkin seseorang tiba-tiba terkena penyakit jantung kalau tidak ada faktor-faktor 4 tadi, salah satu halnya mungkin, dok. Entah itu dia mungkin terkena gula darah, atau dia terkena kolesterol, atau dia mungkin memang perokok aktif, atau mungkin dari semua hal tadi sebelum ke yang awal dulu dia memang tidak bergerak badannya, berarti salah satu halnya. Itu makanya tema Hari Jantung Hari Jantung Nasional sedunia ya bahkan ya. Sedunia itu ayo bergerak untuk sehatkan jantung. Jadi itu bagus sekali karena memang entry point dari situ. Berawal dari jarang gerak tadi bahkan bisa sampai ke jantung. Bahkan beberapa pakar olahraga bilang
kamu punya lebih berat badan sedikit, Ya. itu tidak apa-apa asal kamu bergerak. Kamu merokok sedikit itu nggak apa-apa asal kamu bergerak. Tapi kamu punya kelebihan berat badan, punya merokok sedikit, kelebihan berat badan sedikit, bahkan kelebihan berat badannya enggak, tapi nggak bergerak, itu akan resiko tinggi. Kayak saya, itu mah ya, saya dulu ya berat badan Bukan saya melegalkan rokok, maksudnya betapa pentingnya bergerak itu sampai bisa mengalahkan yang lainnya. Betul. Gitu. Karena saya juga terakhir dulu saat saya ke periksa dengan dokter Cindy, memang salah satu hal yang memang saya alami adalah karena saya tidak pernah bergerak. Sebetulnya secara berat badan mungkin saya tidak terlalu gemuk, tapi karena memang saya tidak bergerak, jadi bisa memicu salah satunya adalah penyakit rasa sesak di dada. Karena tidak terlatih aja. Betul. Karena memang kalau kita udah biasa untuk bergerak, itu kan kita pun akan berlatih pernapasan ya dok ya. Betul. Oke. Kapasitas vital namanya, kapasitas fungsional, atau dalam istilah atlet VO2 max. Oke, jadi kapasitas jantung dan paru mengolah oksigen dari luar ke dalam itu dia akan maksimal. Oh iya betul, karena memang dia sering bergerak, jadi juga pompa jantungnya lebih baik, mungkin seperti itu ya. Gitu. Efisien, betul efisien. Iya. Nah dokter, itu kan penyebabnya dari jantung itu sendiri, awalnya gejalanya seperti apa, memang berawal dari sana. Tapi kalau kita bicara tentang penyakit jantung, sebetulnya kan kompleks dok ya, banyak. Entah, memang yang paling utama dan paling sering kita temui itu adalah penyakit jantung koroner. Tapi kan selain itu juga ada banyak penyakit jantung lain yang mungkin saya sempat baca itu adalah kayak jantung bocor atau lain-lain. Sebetulnya ada apa aja sih dok penyakit jantung itu dok? Penyakit jantung betul, penyakit jantung itu sebetulnya kita mudahnya dibagi menjadi berdasarkan struktur jantung. Oke. Jantung itu kan satu organ yang sifatnya mompa ya. Iya. Nah, sifatnya mompa. Organ yang mompa itu kan butuh makan. Betul. Nah, makannya dari mana? Dari pembuluh darah. Jadi jantung itu dalamnya itu ada rongga dan dia berkontraksi. Oke. Tapi itu bekerja. Bukan makan, dia bekerja. Jadi darah di dalam rongganya itu dialirkan ke seluruh tubuh. Betul. Tapi ototnya sendiri dia butuh makan. Makannya dari pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang memberi makan sel otot jantung, selang-selang tadi ke rumah-rumah itulah yang disebut dengan pembuluh darah koroner. Karena dia bentuknya kayak mahkota dari bahasa Latin tuh. Jadi arteri koroner. Jadi satu ke kanan, satu ke depan, satu kiri depan, satu ke belakang, jadi kayak mahkota gitu. Oke. Nah, kalau itu terganggu, tersumbat, namanya penyakit jantung koroner. Ini yang paling banyak. Permasalahan populasi dunia yang jadi sedentar itu. Perubahan pola hidup. Lalu kemudian karena dia fungsinya pompa, maka kalau pompanya lemah, itu juga satu grup penyakit tersendiri. Namanya disebutnya penyakit gagal jantung. Oh, itu ketika pompanya tidak maksimal. Iya, penyebabnya banyak. Salah satu paling sering koroner tadi. Akan berdampak pada lemahnya jantung. Berawalnya dari koroner juga berarti dong? Iya, awalnya. Paling sering ya. Paling sering, Tapi ada penyebab lain seperti kelainan genetik, keracunan bahan kimia kerja di pabrik itu bisa. Banyak. Tapi dia jadi lemah. Iya. Kalau dia sejak lahir karena gizi yang kurang, infeksi di dalam kandungan, sehingga proses pembangunan struktur jantung ini bermasalah, namanya penyakit jantung bawaan. Ya, itu saya, itu juga saya gitu ya. Penyakit jantung bawaan, jangan dong masa. Kan memang benar diagnosa dokter gitu. Saya ada memang penyakit jantung bawaan, tapi memang juga banyak faktor juga yang memang bisa menyebabkan penyakit jantung tadi, berarti dokter ya. Nah, dokter, yang memang juga menjadi topik pembicaraan kita di hari ini memang adalah tentang jantung koroner dan pemasangan ring. Pada penyakit jantung koroner. Tapi sebelum kita ngebahas tentang pemasangan ringnya dulu, jantung koronernya dulu aja deh dokter. Dokter bilang barusan bahwa jantung koroner itu berawal dari aliran oksigen yang memang melalui aliran darah atau juga itu tidak maksimal ke dalam otot jantung. Penyebab terjadinya memang sudah jelas bahwa dokter bilang itu memang karena memang perubahan pola hidup tadi. Sebetulnya dok, kalau secara rinci ini mungkin juga banyak yang nonton secara live juga sedang menyaksikan. Apakah memang juga salah satu penyebab utamanya adalah karena memang ada jaringan lemak yang menahan si otot tadi atau sampai dengan penyempitan atau gimana dok sebetulnya dok? Iya, jadi sebetulnya proses terjadinya plak di dalam pembuluh darah itu proses alami. Sunatullah lah bahasanya. Berarti semua orang bisa aja terjadi? Semua mengalami itu, penuaan. Semua mengalami itu. Kalau penuaan di rambut apa? Uban, betul. Penuaan di mata, daya pandang menurun. Iya, rabun. Tapi penuaan itu terjadi di seluruh sel tubuh. Betul. Nah, ketika penuaan itu terjadi di sel pembuluh darah, bentuknya kaku dan ada plaknya. Kan pembuluh darah itu kayak cacing yang bentur dia. Lebar, menyempit, kayak cacing aja gitu. Nah, itu yang normal. Semakin menua, dia semakin kaku.
karena ada timbunan kalsium di situ. Pengapuran bahasanya. Iya, pengapuran, betul. Makanya representasinya dalam bentuk hipertensi. Nah, itu dindingnya. Tapi innernya atau rongga dalamnya. Betul. Nah, rongga dalamnya itu juga terjadi plak. Kalau kita punya selang, dialirin air lama-lama ngendap kan, ada lumut. Iya, lumut. Betul. Kayak gitulah itunya permisalannya biar mudah dimengerti. Nah, plak ini sebetulnya prosesnya itu lambat, yang natural itu mungkin hanya 1%, 2% per tahun gitu ya. Sehingga pada usia 60-70 mungkin penyumbatan tuh hanya beberapa puluh persen aja, 20-30%. Dan itu tidak akan memberikan dampak apa-apa terhadap jantung. Namun ketika penyumbatan sudah terjadi 80%, misalkan dindingnya itu diameternya itu 3 mili atau 4 mili, di koroner kan sekitar segitu. Ya, kesumbat 90%-nya pasti nyeri dada dan serangan jantung. Tapi kalau kesumbatnya 70% ke bawah nggak akan apa-apa. Iya. Gitu. Bahkan sebagian pasien tersumbatnya 80%, 90% nggak apa-apa karena dia rajin olahraga, di kiri kanan membangun jalur baru. Jalur pintas. Jadi darah itu nggak hanya lewat jalur utama, jalur pintasnya juga dia bekerja. Tumbuh karena olahraga tadi. Nah, berarti Dok, kalau misalkan bicara seperti itu memang juga salah satu faktornya adalah tentang usia itu sendiri. Berarti semakin kita tua itu akan semakin rentan untuk terkena penyakit jantung, Dok. Penyumbatannya karena itu tadi. aterosklerosis atau plaknya itu memang natural history, kita akan tumbuh. Tapi orang-orang yang punya faktor risiko tadi, jarang bergerak, obesitas, diabetes, hipertensi, dislipidemia, apa kolesterol ya, dia lebih cepat nyumbatnya itu. Dan rokok jangan lupa. Ada anak-anak muda usia 20, 30 itu nggak punya penyakit apa-apa kecuali rokok. Pas ditanya apa coba? Merokoknya dari usia SMP kelas 1. Berarti kan usia 12 tahun tuh. Iya. Begitu dia masuk 30 tahun, udah 18 tahun ngerokoknya. Kebayang tuh berapa bal itu. Iya. Dan berapa banyak toksin segala macam toksin yang masuk ke dalam tubuh. Bebas istilahnya. Ya. Wow, itu luar biasa. Ternyata memang cukup kompleks ketika kita bicara. Sekarang makanya makin muda serangan jantung tuh. Kalau kita bicara nih, ketika dokter berani mengklaim bahwa sekarang semakin muda. Ya. Di saat ini untuk kalau kita bicara Indonesia mungkin terlalu luas. Di Sukabumi, rata-rata awal usia jantung tuh berawal dari usia berapa, Dok? Saya yang paling muda, yang paling mengagetkan tuh pernah ada laki-laki usia 24 tahun serangan jantung, di UGD dan tidak tertolong. 24 tahun. Terus waktu karena tidak tertolong kan pas konsul udah keburu berhenti jantungnya. Nah, lalu saya tanya ke tim UGD itu yang menganalisis ya itu merokoknya mungkin kelas 5-6 SD. Waduh, agak mengerikan. Iya. Ternyata segar bugar. Atau para pelaut juga banyak yang serangan jantung di tengah laut itu. Segar bugar, kuat, ototnya besar-besar. Iya, padahal mereka juga bergerak ya. Karena bosan di laut kan ngerokok. Iya. Bosan katanya di sana ngelabun mungkin ya. Nah, Dok, kalau misalkan bicara tentang memang juga saat ini jantung kan menjadi penyakit paling mematikan nomor 1 di dunia, terutama tentang jantung koroner. Ada salah satu hal yang dapat membantu bagi para pasien-pasien yang memang juga menderita jantung koroner. Salah satunya adalah dengan pemasangan ring. Tapi ini masih banyak salah persepsi dari warga masyarakat. Ini masih banyak salah persepsi tentang pemasangan ring karena memang persepsi di masyarakat adalah bahwa pemasangan ring itu dilakukan dengan cara operasi besar. Sebetulnya seperti apa, Dokter? Mungkin boleh dijelaskan langsung karena ini juga kita disaksikan secara live dan juga nanti kita akan berbincang bersama salah satu penyintas dari penyakit jantung koroner yang sudah berhasil dipasangi ring. Tapi sama Dokter mungkin boleh dijelaskan dulu. Sebetulnya seperti apa, Dok? Pemasangan ring ini, Dok? Ini suatu tema yang sangat menarik ya. Saya 1 tahun lalu tuh selesai pendidikan ke sini. Itu susah sekali itu nyari yang mau dipasang ring itu karena dipikirnya di bedah. Betul karena kan masang ring masang ring itu pikirannya bahwa akan dipasang ring cukup besar di area depan jantung. Sebetulnya seperti apa sih, Dok, pemasangan ring itu? Sebelum saya masuk ke sana, tapi kita tidak usah berkecil hati karena ternyata di Jepang pun begitu. Tidak hanya di kita aja berarti. Jadi negara maju pun sama ya. Orang Jepang tuh menganggap dadanya tuh pusat cakranya dia. Cakra itu apa ya? Pusat energi lah, iya. Tenaga dalam, betul. Atau nyawa mungkin, roh dia. Jadi ketika dibuka tuh serasa energi cakranya tuh hilang. Betul. Makanya di Jepang itu pemasangan ring itu sangat advance. Ada bor, ada apa segala macam. Oke. Dan itu teknologi itu dibawa ke Indonesia oleh guru saya yang sekarang menjadi presiden dari Dokter Jantung Intervensi Indonesia, Dr. Ahmad Fauziah ya di Bandung itu. Luar biasa. Jadi saya melakukan tindakan itu sebagai asisten. Nah, pemasangan ring itu intinya minimal invasif. Apa tuh minimal invasif? Jadi prosesnya invasif itu masuk menusuk, tapi minimal lukanya. Kenapa? Karena dia hanya infus aja. Kalau diinfus kan hanya segini selangnya nih. Betul. Nah, kalau pasang ring
selangnya panjang. Mungkin berapa tuh? 80-60 cm lah. Iya. Boleh dibantu. Nah, kalau pasang ring itu, selangnya panjang. Oke. Kurang lebih berapa nih? Hampir 1 meter mungkin ya. Oke, Masuk ya, dari ya, sini, terus dia ke sini. Nah, dari sini ada pembuluh darah yang keluar dari jantung, dia masuk ke dalam jantung. Nah, lalu nanti diputar-putar sedikit ke celah sumber awal dari arteri koroner itu. Yang mengalami penyumbatan. Awalnya, gerbangnya dulu. Oh, gerbangnya dulu. Ya, jadi ditempelin ujung daripada selang infusnya itu ditempelin begini. Lalu kita suntikin zat kontras. Lalu di ronsen, ya kelihatan lah pembuluh darah itu petanya seperti apa. Denahnya itu kelihatan. Ada berapa alirannya, ada berapa cabangnya, ada berapa yang tersumbat. Seperti itu. Namanya pemetaan pembuluh darah jantung. Pemetaan itu graf, gambar. Betul. Angio itu pembuluh darah. Jadi angiografi jantung. Jadi namanya pemeriksaan angiografi. Kateterisasi itu prosesnya. Jadi Nah, sebetulnya sebelum dipasang dipetakan dulu ada nggak sumbatannya. Gitu. Iya, itu langkah 1. Langkah 1. Berarti Langkah kedua. Bentar. Berarti memang tidak langsung dilakukan operasi besar dengan cara merobek di bagian dada itu enggak, Dok? Karena itu surgical istilahnya operasi. Kalau ini kan minimal invasif bukan operasi. Berarti hanya dilakukan pemasangan infus aja. Di daerah dekat vena aja, Iya, infusnya ya sama seperti infus itu aja. Berarti memang tidak dan untuk tusukannya pun sama pakai selang infus yang biasa kita pakai. Gitu. Bedanya setelah masuk diganti dengan yang lebih besar sedikit. 2 kali lipat ukurannya. Itu aja. Itu untuk yang tahapan pertama. Iya, untuk pemetaan dulu. Pertama. Setelah itu yang kedua apaan, Dok? Nah, setelah ada gambarannya, didiskusikan dong. Bahkan menariknya, karena ini tindakan dilakukan dengan keadaan sadar. Sadar? Iya. Jadi dokter itu, operator itu bisa langsung menjelaskan, Pak, ini lihat sumbatannya. Ini pembuluh darah Bapak. Kemarin serangan jantung itu yang tersumbat di sini. Pak, ternyata ini masih bagus. Kita tidak perlu melakukan apa, obat aja. Interaktif, bahkan sampai segitu enaknya interaktif. Ini kita bisa tanya testimoninya kali ya. Wow, keren. Interaktif. Nah, begitu ada sumbatan, lalu dokter akan meminta izin. Pak, ini sumbatannya sekian. Kita bisa pasang mungkin 1 atau 2 ring. Bapak setuju dipasang. Atau penyumbatannya terlalu banyak. Contoh pada kasus diabetes. Karena itu proses penyumbatannya bisa banyak di mana-mana. Dia akan dibilang bahwa penyumbatan terlalu banyak, mungkin kita perlu bypass, baru dioperasi. Jadi bikin jalur baru, karena sudah terlalu banyak penyumbatannya. Mau pasang berapa ring kan malah berbahaya dong. Betul. Itu kan benda asing, walaupun gimana pun benda asing. Iya, benda asing dalam tubuh kita. Tapi itu ketika sudah sampai tahap yang memang penyumbatannya udah parah banget. Ada scoringnya untuk menilai itu. Iya. Dan selama sampai belum ke titik itu, kita masih hanya dilakukan dengan minimal. Minimal apa tadi namanya, Dok? Minimal invasif. Jadi tindakan medis yang tanpa operasi dan minimal aja proses perlukaannya itu. Bahkan masih bisa ngobrol saat dilakukan. Karena tidak dibius. Waduh, masih bisa ngobrol, bayangkan. Luar biasa. Fully alert, sadar penuh. Sadar penuh. Sama sekali nggak ada biusan yang masuk. Tidak ada, karena cuma dibalin di sini aja, karena nyerinya cuma di sini aja. Waduh, luar biasa banget. Pakai obat baal kayak kita mau bisul aja. Betul. Waduh, luar biasa banget. Nah, jantung koroner ini kan menjadi penyakit paling mematikan di Indonesia, dokter gitu kan. Memang dan dunia mungkin ya. Penyakit mematikan nomor 1 di dunia itu jantung koroner. Kalau di Indonesia itu nomor 2 setelah stroke. Berarti memang kalau di Indonesia lebih banyak yang tersumbatnya ke otak daripada ke jantung, berarti Dok ya. Tapi intinya sama bahwa memang berawal dari penyumbatan tadi berarti dokter ya. Nah, dokter, tentang jantung koroner sendiri, untuk tindakan sendiri, untuk yang dokter tangani, sudah seberapa banyak pasien yang datang dan sudah berapa banyak tindakan yang dilakukan untuk menilai dan mengukur tentang penyakit jantung koroner di Sukabumi sendiri, Dok? Iya, kalau untuk Sukabumi mungkin datanya saya nggak terlalu punya ya. Tapi mungkin untuk di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu, sebetulnya dari rata-rata kunjungan poli yang 500 itu per bulan, ya 500. Mungkin sebetulnya 70-80% itu dicurigai jantung koroner. Hampir semua berarti ya? Hampir semua. Lalu dibagi 70-80% yang itu koroner itu dibagi. Ada yang memang fase awal, yaitu nyeri-nyeri dada yang serangan jantung. Ada yang fase ujungnya, fase komplikasi ujungnya, itu gagal jantung. Jadi dia datang dengan gagal jantung sebenarnya. Berarti itu sudah di tahap yang lebih serius berarti, Dok? Karena dulu ketika fase-fase penyumbatan awal nggak ditangani. Gitu. Jadi akhirnya datang sebagai presentasi klinisnya, gejalanya adalah bengkak-bengkak, sesak. Ternyata memang pas dilihat gambaran jantungnya mungkin penyumbatan kronis yang nggak ditangani.
sudah sampai ke tahap kronis Ya. berarti, karena di awalnya memang dia ya udahlah suara sakit dada biasa. Nah, gitu. yang bermanfaat untuk dipasang ring itu justru yang awal-awal tadi sebelum terjadi fase lanjut ini. Oke. Karena udah fase lanjut, sel ototnya itu udah nggak terlalu bermanfaat kadang. Betul, sudah tidak fleksibel berarti ya. Sudah terjadi kerusakan relatif permanen. Oke. Jadi mau aliran darahnya dibanyakin atau enggak, ototnya udah keburu cedera yang nggak bisa pulih gitu loh. Betul. Wah, itu namanya reversible dan irreversible. Waduh, cukup ngeri juga ya. Nah, itu memang penilaiannya itu cukup advance, bisa pakai MRI, tapi kita biasanya pakai USG untuk melihat pergerakannya. Ya, Kalau dindingnya betul. udah tipis, sudah banyak jaringan parutnya, kita biasanya nggak sarankan lagi pasang ring. Karena percuma kan, nilai tindak, biaya, Betul. tapi sebenarnya tidak memberikan dampak maksimal. Betul. Jadi kita istilahnya optimalisasi obat. Oke. Tapi kalau anak muda, baru serangan jantung, lagi aktif-aktifnya, Betul. kepala keluarga, ya ini harus dipasang ring. Untuk mencegah terjadinya gagal jantung. Oh, masih di tahap awal tadi. Pas awal-awal itu Iya, sulit iya. sekali mencari pasien karena itu kan Iya, betul, Akhirnya betul, kami betul. punya bukan leaflet apa yang buat edukasi gitu ya, menjelaskan proses tadi itu yang mulai 1, 2, 3 gitu. betul. Dan Itu dari mulut ke mulut mulai enggak kok enak. Iya, Apalagi iya. kami punya program. apa tuh? Jadi ada rumah sakit khusus jantung di Jakarta, namanya Jakarta Center di Matraman tuh. Mereka bersedia antar jemput pasien free. Wow, keren. Iya, diantar jemput titik poolnya di sini di rumah sakit. Titik pulang langsung di rumah sakit Pelabuhan Ratu ya, Dok ya. Jadi tidak perlu mikirin ongkos, pendaftaran karena di sana udah bypass red card lah gitu. Luar biasa. Red carpet lah gitu. Keren. Datang dan pulang diprioritaskan karena kan harus dibalikin lagi sih. Waduh. Iya, Tapi dokter seperti sini saya juga mau izin sekarang Ya. nih, karena memang juga kan untuk lebih tahu lagi tentang seperti apa pemasangan ring pada penyakit jantung koroner, kita juga sudah datang salah satu pasiennya dokter Cindy Ya. yang mau ngejelasin langsung seperti apa mekanisme pemasangan ring jantung itu sendiri, kemudian juga sebelum dan pasca Kesan-kesannya ya, juga ya. ya, sebelum dipasang Sebelum ring, pasangnya. sebelum dipasang ring dan setelah dipasang ring Ya, apa sih ya. yang dirasakan, dan kita akan langsung berbincang nih untuk sahabat RCL dan juga sahabat sehat. Kita akan langsung memanggil Bapak Uce untuk ngobrol langsung bersama kita di sini. Jangan kemana-mana dan juga tetap di sini di RCL Nge-Podcast. RCL 95.7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, balik lagi bersama saya SK Perdana bersama tim yang bertugas dan masih di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu, masih dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia yang jatuh di tanggal 29 September, dan juga masih bersama Dr. Cindy Hendrawansyah, SPJP. Tapi juga kali ini kita akan masuk di segmen kedua dan kita akan berbincang bersama salah satu pasien yang akan langsung ngasih testimoninya dan gimana rasanya setelah dipasang ring jantung karena juga menderita penyakit jantung koroner. Bapak Uce ya Pak ya. Bapak mungkin boleh dipegang itunya Bapak. Pak Uce. Bapak Uce ini kan memang juga katanya tadi sempat ngobrol juga nih di darat kita ya di off air gitu kan. Katanya menderita penyakit jantung koroner. Ya. Dan sudah setahun ini akhirnya bisa dipasangi ring jantung ya. Dokter ring jantung ya bahasanya ya. Bahasa awamnya ya. Ring jantung bahasa awamnya ya gitu kan, bahasa awamnya. Nah, Pak Uce, awalnya gimana sih Pak? Apa gejalanya sampai Bapak bisa mengklaim dan juga bilang bahwa ini adalah penyakit jantung koroner? Apa yang dirasain awalnya dulu Pak? Ya baik. Untuk di awal saya rasakan serasa si dada sebelah kiri itu sakit, sakit tertusuk gitu. Seperti tertusuk. Juga ulu hati sama sakit juga. Oke. Kayak persis sama yang sakit lambung ya Dok ya. Itu tidak berbeda rasanya sakitnya seperti itu. Dan mungkin memang harus sadar diri ya. Pertama saya juga berobat ke dokter, dokter juga bertanya, Bapak tahu dari mana? Saya juga nggak tahu. Ini saya coba check up jantung, Betul. dan ternyata emang sama dokter langsung di EKG dan emang ternyata ada penyumbatan kata dokter ya. Gitu. Oke. Mungkin bisa dijelaskan. Aktivitas sehari-hari seperti apa? Terasa ketika saya beraktivitas agak berat seperti berolahraga nih. Biasanya kalau saya main bola gitu, kuat sampai 30 menit atau 45 menit setengah babak. Ini baru 5 menit aja sudah terasa sakit. Oke. Karena terasanya ketika saya berolahraga gitu. Kalau aktivitas biasa kan ringan gitu. Kalau berolahraga kan berat baru terasa. Dan itu sudah berulang-ulang. Makanya saya penasaran ini
penyakit agak enak. Nah, diistirahatin enak, turun, olahraga terasa lagi. Nah, saya juga takutnya kan banyak kejadian. Betul, Kan betul. sebelum main bola meninggal. Nah, tapi Pak Uce sebelum jauh-jauh bahwa memang juga akhirnya berobat, akhirnya bisa dipasang ring. Pak Uce, pola hidup sebelumnya itu sejak waktu dulu nih sebelum dipasang ring, apakah memang juga sering begadang atau memang juga pola makannya ngaco atau pola tidurnya ngaco atau kayak gimana Pak? Bisa sampai karena kan nggak mungkin tiba-tiba kalau dokter bilang tadi salah satu penyebabnya adalah gula darah tinggi, kolesterol segala macam. Apa nih Pak yang Bapak makan atau apa Bapak aktivitas kayak gimana? Kalau yang saya lakukan ya emang pola hidup yang kurang ini ya. Seperti saya berolahraga malam main badminton. Pulang main badminton makan nasi goreng. Dan makan nasi goreng langsung tidur. Nah itu mungkin yang salah. Saya nggak merokok. Padahal nggak merokok segini ya. Waktu berobat ke dokter pertamanya ditanya Bapak merokok nggak ya gitu. Saya olahraga ya olahraga nggak pernah tertinggal olahraga. Itu yang salah itu mungkin dari pola makan ya. Pola makan yang berlemak gitu kan. Karena yang goreng itu iya, gorengan gitu. Karena yang saya tahu setelah berobat dengan dokter sini juga setelah berobat di Jakarta yang pertama itu karena lemak yang terlalu tinggi. Itu lemak jenuh yang jahat. Betul. Minyak. Minyak. Iya. Goreng itu semua. Waduh. Jadi ya penyebabnya lemak jenuh. Itu gorengan. Paling minyak bekas ya. Makanya minyak angin juga enak dimakan. Disarankan itu setelah makan itu katanya minimal 3 jam jangan dulu tidur. Kalau kan saya setelah berolahraga malam main badminton makan langsung tidur. Karena warnanya perutnya kenyang. Nah, itu yang salah yang. Nah akhirnya setelah memang juga cek medis dengan dokter Cindy, akhirnya ternyata mengalami jantung koroner penyakitan dan akhirnya gimana Pak ceritanya bisa sampai harus dipasangi ring sampai akhirnya masuk ke fase pemasangan ring itu gimana Pak ceritanya? Pada waktu itu kan di sini kan sarananya kurang ya. Nah, saya bersyukur sekali. Kalau saya sendiri mengharapkan untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih ini yang kompeten ya gitu ya untuk menangani jantungnya. Karena orang lain kan masih kalau dirujuk itu pikirannya lain-lain. Kalau saya enggak. Saya sangat berterima kasih sama dokter sini karena saya dirujuk ke sana. Nah, setelah di sana pengobatan berapa kontrol kalau nggak salah ada 4 kali kontrol langsung ada tindakan ya. Tindakannya mungkin yang seperti disarankan sama di sini kan di sini hanya cukup sampai dengan treadmill dan eho ya. Selanjutnya kan harus ada teropong ada kateter ya. Kateterisasi. Pemetaan tadi kata yang dijelaskan tadi ya. Setelah di kateter tentu untuk mengetahui seberapa persen tingkat penyumbatannya. Kalau di bawah 70% nggak langsung dipasang ring dan ternyata saya sendiri penyumbatannya 95%. Wow, makanya langsung dipasang ring. Waduh, tidak ditunda lagi. Pak Uce ini rajin olahraga dan dia juga memang masih kuat main bola. Dan maksudnya kan rajin olahraga, tidak merokok. Hanya karena pola makan penyumbatan bisa sampai 90% dong. 90%. Bayangkan yang tidak bergerak yang merokok. Waduh, agak ngeri ya ini. Mungkin ini peringatan untuk kita semua berarti ya. Nah, Pak Uce sampai akhirnya dipasangi ring. Mekanisme pemasangan ring itu kan masih banyak nih. Tadi sebetulnya sama dokter sendiri sudah dijelaskan. Tapi ini Pak Uce yang langsung mengalaminya langsung di tahun lalu baru setahun. Ya. Betul tidak mekanisme pemasangannya sebenarnya tidak dibedah secara gimana sih sebenarnya Pak Uce? Makanya untuk fungsi teropong itu ya kateter itu untuk mengetahui sejauh mana penyumbatannya. Berat atau tidak, banyak atau sedikit gitu ya. Betul. Makanya ada beberapa pemasangan yang dilakukan dengan hanya seperti tadi lewat pembuluh darah. Ini saya hanya lewat pembuluh darah padahal saya 95%. Tapi lewat pembuluh darah saja. Iya, lewat sini aja, lewat pembuluh darah dipasang dan juga kita melihat monitor. Sambil ada di sini. Mana bekasnya? Di sini. Udah ada tampaknya. Udah hilang. Sampai dipasang sambil nonton kita berarti ya. Kita sambil nonton monitor. Diarahkan sama dokter, suruh kita melihat bagaimana ring penyumbatan itu. Dan juga ring dipasangnya di sebelah mana. Wow, keren. Nggak sakit nggak? Beneran nggak sakit? Nggak terasa. Nggak terasa beneran. Padahal cuman kita nggak dibius, cuman dikasih baal doang untuk memasukkan itu tadi apa kateter. Karena 2 kali kateter, satu yang teropong untuk ngecek dulu, ngecek, terus kedua yang ada ringnya. Dan itu ring juga nggak yang dibayangkan sama orang-orang di sini ya di kampung sini. Iya. Dibayangkan dari besi atau apa, ketika ada petirnya turun itu enggak. Gitu. Ya.
Padahal efeknya kalau saya sarankan untuk penderita jantung yang lain yang harus dipasang ring itu harusnya Mendingan buru-buru dipasang ring. mending buru dipasang ring. Nah, ini Efeknya bagus. Oke, Pak Uce. Dari sebelum pasang ring sempat mengalami juga sakit dada sampai seperti rasanya ditusuk. Itu kemudian juga olahraga baru 5 menit juga udah capek, udah lelah buru duluan. Pasca dipasang ring itu sekarang seperti apa? Setelah dipasang ring normal lagi. Kita berkegiatan olahraga berat juga kita nggak ada masalah. Sekarang kuat olahraga untuk durasi berapa menit? Sebelumnya sampai 5 menit aja udah heho kan? Nah, dulu tuh sebelum pasang ring ya main badminton itu satu set itu harus berhenti sampai 4 kali. Kalau sekarang 2 set juga kuat. Wih, keren. Menolak tuh ya. Setelah 1 tahun dipasangi, sempet nggak sekali aja mengalami lagi sakit dada itu, pernah nggak? Nggak pernah. Wow, keren. Alhamdulillah nggak pernah terasa apa-apa. Wih, jadi memang Padahal ada satu lagi penyumbatan tapi tidak jadi masalah dok ya. Karena Soalnya di ujung. ya karena memang sudah yang satunya sudah minimal sudah terbantu. Jadi sirkulasi di yang satu arahnya sudah baik. Oke, wow, berarti itu cukup menolong dan juga membantu bagi warga masyarakat yang memang juga mengalami penyakit atau juga jantung koroner tadi, Pak Uce ya. Nah, Pak Uce, kasih pesan-pesan dong buat masyarakat nih atau juga nih buat pemirsa yang nonton lagi live juga. Siapa tahu ada yang ngerasa, ih saya mah masih takut, ih saya mah yang tadi teh ya bisa kesambar petir teh ya, bisa dioperasi bedah teh ya. Coba Pak Uce kasih jelasin dulu seperti apa sih, dan juga jangan takut buat pasang ring jantung. Ya untuk sesama penderita jantung ya dimanapun berada ya, khususnya yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu dan Kabupaten Sukabumi, bagi yang disarankan oleh dokter untuk dipasang ring, sebaiknya segera mungkin untuk dipasang, karena pemasangan ring itu tidak seperti yang dibayangkan, tidak sesakit yang dibayangkan, malah membuat kita makin lebih sehat ketika sudah dipasang ring. Dan jangan takut, tidak semua yang dipasang ring itu harus dioperasi besar ya, makanya ikuti prosedurnya dan kita dapat benefitnya kita sehat kembali gitu. Wow, luar biasa banget. Terima kasih banyak. Biayanya, Pak? Masalah biaya nih, ini biaya. Gimana biaya? Untuk yang penderita jantung semua diharapkan semua mempunyai BPJS ya. Karena biaya pemasangan ring itu sangat mahal sekali kalau pakai umum ya. Dan ini saya mau alhamdulillah karena mempunyai BPJS bisa gratis semuanya tanpa ada biaya sedikit pun. Dan juga mobil yang antar jemput juga gratis, tidak dikenakan biaya. Itu dari Rumah Sakit Pelabuhan Ratu itu. Alhamdulillah, terima kasih atas bantuannya Dr. Cindy dan juga kerjasama antara RSUD Pelara dengan JHC. Ya, kita bisa terbantu dan tertolong penyakit jantungnya. Wow, luar biasa banget. Pak Uce, terima kasih banyak sudah berbincang dengan kita. Sahabat RCL, nanti Aska masih bakal balik lagi, jadi jangan dulu kemana-mana. Baik sahabat RCL dan pemirsa Kami TV dan juga sahabat sehat yang sedang menyaksikan secara langsung melalui Instagramnya RSUD Pelabuhan Ratu. Masih bersama saya Ska Perdana bersama tim yang bertugas. Masih berbincang juga bersama Dr. Cindy dan masih juga dalam rangka Hari Jantung Sedunia yang jatuh di tanggal 29 September kemarin. Dokter, kita masuk di segmen terakhir kita nih dok. Setelah kita ngebahas banyak tentang jantung, awal mula bangetnya jantung bisa terjadi itu seperti apa, penyakit jantung, kemudian juga sampai dengan pemasangan ring bagi para penyintas atau penderita jantung koroner. Kali ini kita akan masuk di sesi pertanyaan yang masuk melalui live Instagramnya RSUD Pelabuhan Ratu. Berarti ini untuk kamu yang sudah bertanya, kita akan langsung jawab di kesempatan kali ini. Dokter Cindy, pertanyaan pertama datang dari Lucy Agustin. Dokter, pasien harus pasang ring jantung, kriterianya apa saja? Yang sudah sampai titik berarti harus pasang ring. Silakan dokter, pertanyaan pertama itu. Pertanyaan bagus sekali ya. Berarti itu pertanyaan yang ada di benak semua orang yang curiga, oh saya jantung atau bukan gitu. Ini harus pakai ring apa? Betul gitu loh. Jadi memang yang pertama itu dari gejala. Ya kan gejalanya tadi, gejala yang khas itu adalah seperti yang dirasakan oleh Pak Uce tadi. Lagi aktivitas, kok terasa nggak nyaman di dada. Iya. Ya sampai harus berhenti. Betul. Tapi kalau diistirahatkan, kok enak lagi. Diaktifkan, muncul lagi. Nah jadi dia nyeri dada atau sensasi tidak nyaman di dada, yang bentuknya bisa nyeri ulu hati dan lain-lain, itu yang muncul ketika aktivitas, membaik ketika istirahat.
Itu gejalanya. Gejalanya. Ya. Kalau ada gejala seperti itu, berarti harus diperiksa kan? Oke. Nah, pertama dari gejalanya, kedua kita harus mempunyai data rekam jantung saat istirahat. Saat terbaring kita di EKG namanya. Oke. EKG. Kalau ada gambaran yang mencurigakan, nanti kita akan masuk ke pemeriksaan lari atau di USG jantung. USG jantung. Nah, khusus kayak seperti yang kata Pak Uca ini, dari rekam jantung istirahat aja dia udah jelas. Udah kelihatan, Udah Dok? kelihatan. Udah kelihatan. Sehingga saya bahkan waktu itu tidak melakukan pemeriksaan lagi kalau tidak salah. Nah, karena kirim. ketika baru Iya. tes pertama pun, udah ketahuan gitu, berarti gitu ya? Gitu, udah kelihatan. Makanya waktu mau dites lari, saya bilang jangan dites lari kecuali ada saya. Karena saya takut serangan jantung. Baru tes berapa saat tuh langsung rekam jantungnya berubah menjadi seperti serangan jantung. Oh gitu. Makanya langsung kirim ke Jakarta. Wow, berarti Mama itu salah satu kriteria atau salah satu Jadi gejala yang dikonfirmasi oleh pemeriksaan list EKG itu. Oke. Itu yang memang juga udah fix harus dipasang ngiring. Jadi seperti itu. Tidak semua orang yang mungkin juga merasa punya penyakit jantung wajib dipasang ngiring, tidak berarti Dok ya. Tapi kalau sudah dilakukan pemeriksaan seperti tadi dan nilainya positif, itu baru harus dipasang ngiring jantung. Pertanyaan kedua nih Dok, kita masuk juga dari Neng Rita. Yang membedakan gejala GERD dan juga jantung itu apa? Ini banyak sekali. Pertanyaannya sangat bagus. Ini masih banyak juga yang memang juga salah persepsi. Masih banyak yang bilang ini mah GERD ternyata jantung, atau saya kena penyakit jantung ternyata GERD itu sendiri, atau bahasa gaulnya apa ya GERD-nya Dok ya? Angin duduk? Mah aja sih. Mah ya. Biasanya mah. Dok, boleh dijelaskan Dok? Ya memang ini jangankan buat orang normal, orang normal tuh masyarakat umum tanpa medis gitu ya. Di tim medis sendiri nih tricky itu sangat menipu ya, gampang menipu. Iya. Bahkan dulu kami juga sebagai tim jaga UGD waktu saya masih dokter umum sering ketipu. Masih usia muda nyeri ulu hati, dikira lambung aja kita obatin di ruangan meninggal. Gitu. Jadi memang ini sangat tricky sekali. Nah, oleh karena itu setelah saya menjadi seorang spesialis jantung, saya berpikir bagaimana tipsnya biar tidak terjadi seperti itu. Tipsnya adalah selalu kalau misalkan nyeri ulu hatinya itu tidak kunjung membaik dan sangat berat, ya kan? Jadi kalau mah itu dia nyerinya di sini aja. Iya, betul. Tapi kalau orang mah sampai keringat dingin, sampai liur, kayak mau pingsan, itu pasti organ dalam tuh yang kena tuh. Nah, jadi sebaiknya kalau udah mencurigakan gejalanya, rekam jantung. Clue-nya tuh udah di rekam jantung itu. Rekam jantung itu? Iya, rekam jantung. Kalau rekam jantung yang mencurigakan, segera refer ke spesialis dalam atau spesialis jantung untuk konfirmasi. Jadi kalau gejalanya mah tapi kok hebat, lebih baik kita berpikir lebih dulu gitu. Jangan ini jantung. Betul. Apalagi kalau orangnya kegemukan, punya diabetes, perokok berat. Nah, itu betul. Jadi kita harus sadar diri lah. Betul. Bahkan kayak Pak Uca tadi kan dia tidak merokok, tidak apa ya. Iya, betul. Itu yang bikin untung aware gitu. Betul. Untung dia aware banget kita harus menyayangi diri sendiri ya gitu. Betul. Karena di zaman universal coverage ini periksa aja nggak ada salahnya. Iya. Ya maksudnya karena kan juga saat ini Vaskes juga sudah banyak. Rujuk juga sudah bisa gitu kan. Jadi ya maksudnya baik itu kita entah bakal bener-bener jantung atau hanya GERD, juga kalau kita sudah direkam medis kan akan lebih baik ya Dok ya gitu kan, sebelum juga terjadi hal-hal yang lebih fatal nantinya. Makanya di dalam bukan tradisi peraturan ya, Hiperkes itu dan di negara maju itu treadmill dan EKG itu wajib dilakukan setiap tahun bagi pekerja aktif. Jadi isunya udah bukan bagaimana cara mengatasi serangan jantung, bukan. Sekarang tuh isunya bagaimana mencegah serangan jantung. Jadi deteksi dini itu penting. Tes treadmill setiap tahun, EKG seperti yang akan kerjakan luar biasa. Treadmill. Tapi yang begitu negatif tenang kan. Betul. Tahun depan periksa lagi. Saya nggak bisa tidurnya 2 malam gara-gara saya juga belum cek ke sini, udah cek, alhamdulillah. Tenang juga kan. Seperti itu. Dokter, dari perbincangan kita yang cukup panjang barusan, dari mulai gejala awal ke jantung seperti apa penyebab jantung sampai pemasangan ring jantung. Barusan dokter udah bilang sedikit sebetulnya tentang tipsnya. Yang paling gampang adalah dengan periksa ke dokter. Tapi tips lebih umum. Lebih umum nih Dok. Tipsnya kasih dong buat kita semua warga masyarakat yang mungkin alhamdulillah sampai di hari ini masih tetap segar bugar. Tapi kan tetap harus dikasih tips karena ya tadi dokter bilang jantung tuh bisa tiba-tiba terasa loh gitu loh. Dok, kasih tipsnya dong, apa yang mesti warga masyarakat atau sahabat sehat dan sahabat RCL yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit jantung? Apa Dok yang mesti dilakukan? Ya, baik tipsnya untuk masyarakat secara umum maupun
orang-orang yang telah dinyatakan punya gejala awal, tipsnya adalah lebih baik kita itu seperti pepatah lama ya, mencegah daripada kita mengobati setelah terjadi berat. Betul. Jadi bagi yang udah punya gejala-gejala hipertensi, ya kan, diabetes, badan kegemukan, segera itu dihilangkan faktor-faktor itu. Yang hipertensi minum buat darah tinggi. Yang punya gula, tipsnya ya diturunkan kadar gulanya, baik dengan olahraga, diet, kalau masih nggak mempan juga dengan obat, ya kan. Yang kegemukan sadar diri. Jangan ada kuat-kuat lagi, nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Atau nggak apa-apa gemuk, aku mah self love. Itu tuh justru antara statement dengan ini tidak sesuai. Kalau kita cinta sama diri sendiri, segera hilangkan faktor-faktor risiko itu. Nah, bagi yang telah terdiagnosis, ya kan, dan takut-takut, jangan takut-takut. Karena setelah terjadi serangan jantung, tidak ada kehidupan yang kedua. Betul. Iya, karena serangan jantung di lapangan tidak bisa ditindak, kita terjadi sudden cardiac death, artinya henti jantung mendadak di lapangan. Ya kita tidak punya kesempatan lagi untuk beramal di muka bumi. Betul. Nah, bagi yang telah dipasang ring, tipsnya bagi yang udah di bypass akan dipertahankan pola hidupnya dan obat-obatan untuk mencegahnya, lalu sharing dengan ininya agar kesehatannya tetap terjaga dan kita bisa mengisi sisa hidup kita dengan quality life yang lebih baik. Wow, keren, luar biasa banget Dokter Cindy. Dok, terakhir dok, ada yang ingin disampaikan buat seluruh warga masyarakat Kabupaten Sukabumi secara umum atau juga mungkin untuk warga masyarakat Pelabuhan Ratu secara umumnya, silakan. Baik, saya Dr. Cindy Hendrawansyah, spesialis jantung pembuluh darah di Rumah Sakit Umum RSUD Pelabuhan Ratu ya. Perlu kita ingin memberikan pesan bahwa satu-satunya organ di dalam tubuh kita yang terus bekerja, berdenyut dengan keras ribuan kali, ratusan ribu kali per minggu, per bulan, tanpa henti, tanpa kita perintah adalah jantung. Dan kita sering melupakan nikmat itu, seakan-akan itu tidak ada nikmat. Padahal berhenti saja 3 menit, kita sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebelum kita terlambat, sayangi dan jagalah jantung Anda. Wow, luar biasa sekali Dokter Cindy Hendrawansyah SPJP. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya dokter, atas edukasi dan juga untuk semua ilmu yang kita berikan. Semoga dokter sukses terus. Semoga juga warga masyarakat juga lebih care ya terhadap dirinya sendiri ya. Dan juga terima kasih banyak dokter sudah berbincang dengan kita. Selamat Hari Jantung Sedunia dan juga selamat Hari Jantung Sedunia untuk warga masyarakat Kabupaten Sukabumi, sahabat RCL dan juga untuk sahabat sehat. Ayo bergerak untuk lindungi jantungmu. Saya SK Perdana bersama tim yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.